أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalaqatihi min zamilil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna mundiri fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya malam terbatas. Kita sering mengenalnya dengan sebutan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri memiliki 3 kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qadar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 2 dan 3 Allah menyebutnya wal kitabil mubin, dan demi Al-Quran yang memberikan penjelasan. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan.
Inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Yang kedua, kebaikan Lailatul Qadar adalah setiap amal kebajikan, satu kebajikan akan dibalas dengan pahala berlipat ganda, setara seakan-akan kita melakukan kebajikan itu selama lebih dari 84 tahun, atau kita juga menyebutnya lebih dari 1000 bulan. Maka pada ayat kedua dan ketiga di surah Al-Qadar, Allah menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lantas kebaikan Lailatul Qadar yang ketiga adalah Allah menyebutkan dalam ayat keempat surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kami perjelas, kami jelaskan, kami pertegas segala urusan-urusan yang penuh hikmah. Maksudnya apa? Ulama menyebutkan itulah peristiwa revisi takdir seorang insan. Durasi keberlakuannya selama 1 tahun, dari Ramadan tahun ini hingga Ramadan tahun depan. Revisi itu dilakukan diantaranya meliputi profesi, rezeki, ajal, dan yang keempat adalah kebaikan atau keburukan yang bakal menimpa diri seseorang dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Nah, oleh karenanya sebagai hamba Allah yang beriman, diberi kesempatan kita masuk dalam bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan, alangkah baiknya kita bersiap siaga menyambut adanya revisi takdir kita pada malam Lailatul Qadar. Di samping kita pada malam-malam terutama 10 terakhir Ramadan harus memperbanyak ubudiyah, baik itu tilawatil Quran, sholatul tarawih, zikir, kajian, bersedekah, bahkan termasuk irosah, berjaga keamanan di perbatasan, seperti tentara angkatan darat misalnya yang berjaga di perbatasan wilayah kita dengan wilayah negara lain, itu namanya irosah. Berjaga cuman diam saja, di samping akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan, maka persiapan menyambut takdirnya harus bisa kita mulai dengan baik. Di antaranya adalah kita bisa memulai dari yang disebut dengan pra-aksi, yaitu mindset kita. Dari sekarang ini harus mulai kita perbaiki. Kita harus memiliki mindset yang positif untuk ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik takdir baik maupun takdir buruk. Bagaimana caranya? Caranya adalah jika mendapatkan kebaikan kita bersyukur, jika mendapatkan keburukan kita bersabar. Maka Nabi menyebutnya ajaib urusan mukmin. Dalam sabdanya beliau menegaskan ajabali amril mukmin, sungguh ajaib urusan orang mukmin, sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya baginya itu baik. Laisa dzalika li ahadin ilal mukmin, tidak ada yang bisa demikian bagi satu orang pun keadaannya kecuali ya orang yang beriman. In asabatu sara'u syakara fakanna khairan. Jika ia mendapatkan kebaikan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabatu dara'u sabara fakanna khairan. Akan tetapi jika ia mendapatkan keburukan ia bersabar, maka itu baik baginya. Secara kontekstual, mindset kita kemudian kita kontekstualkan dalam bentuk 3 jika. Jika Allah takdirkan ia menjadi orang yang kaya, maka dengan kekayaannya ia akan melakukan pemberdayaan. Jika ditakdirkan menjadi orang miskin, ia akan memandang kemiskinannya ini sebagai wasilah untuk melatih kesabaran dan juga memandangnya sebagai bagian dari rahmat Allah untuk meringankan hisabnya nanti di yaumil mahsyar. Jika yang kedua, jika Allah takdirkan ia menjadi seorang pemimpin, kepemimpinannya akan digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, jika ia ditakdirkan menjadi bawahan, maka ia akan memanfaatkan posisinya sebagai bawahan itu untuk terus memupuk keikhlasan dalam ketaatan. Jika yang ketiga, jika ia ditakdirkan menjadi orang yang berilmu, dengan ilmunya itu ia gunakan untuk menjadi suluk umat. Namun jika ia ditakdirkan menjadi orang awam, keawamannya ini akan dia jadikan sebagai cemeti untuk gigih menuntut ilmu,
Sebab tertanam dalam benak pikirannya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalan baginya menuju surga. Ada seorang muslimah yang menjalani pola hidupnya dengan flowchart yang bagus, seperti flowchart hendak melakukan ibadah siang. Orang mau puasa malam hari harus melejitkan niat, nawaitu shauma ghadi. Besok saya berniat untuk berpuasa. Artinya menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, kita pun harus melejitkan niat kita bahwa tahun ini hingga ke depan saya harus menjadi pribadi yang menakjubkan misalnya. Lantas kalau orang berpuasa, dia harus bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk melakukan ibadah saum. Itu artinya orang yang sudah punya niat memperbaiki keadaan takdirnya itu harus berani keluar dari zona nyaman. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling nyaman untuk puncaknya tidur pulas. Orang malas untuk bangun, tapi orang mau puasa harus bangun. Untuk apa? Sahur. Setelah sahur ada imsak yang artinya menahan. Juga dilanjut dengan ibadah saum itu sendiri yang artinya juga menahan. Makna kontekstualnya adalah pengendalian. Makanya pengendalian disebut adalah pengendalian syahwat yang disebut dengan jihadun nafas. Godaan orang berpuasa itu berat. Ada aroma makanan, ada aroma minuman dan lain sebagainya, tapi akan bertahan. The climber akan terus mendaki waktu sampai tiba waktu berbuka, sehingga dua kebahagiaan akan menghampirinya, yakni makan minum dan juga kelak berjumpa dengan Tuhannya. Orang yang menjadikan niat untuk menjadi pribadi yang mempesona, dia juga akan berani keluar dari zona nyaman, dan dia akan terus melakukan pengendalian agar mindsetnya, perilakunya on the track, di atas jalan yang telah digariskannya sendiri, yaitu POAC, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dia akan fokus kepada tujuan. Lantas pada akhirnya Allah akan menghantarkannya pada cita-citanya yang mulia itu. Orang berpuasa setelah berbuka, dia akan mensiarkan kekuatan tenaganya dengan tarawih dan tadarus Al-Quran. Itu artinya setelah berhasil, seseorang yang merubah nasibnya menjadi orang yang mempesona itu, pribadi unggul itu, ia pun akan mensiarkan kebaikan dan berbagi kepada sesama. Ini terjadi pada seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Nur. Tahun 90-an, beliau statusnya adalah staf biasa pada sebuah perusahaan produk yang memproduksi bedak. Tahun 2000 beliau harus keluar karena harus membesarkan kedua orang anaknya. Tentu bukan hal yang mudah. Semula megang uang sendiri, bebas berbelanja, kali ini harus lebih prihatin dan minta uang sama suami. Sakit memang, tapi beliau segera bangkit. Beliau kemudian mencoba meracik bumbu atau bahan-bahan untuk membuat bedak. Ditester di mukanya terasa enak. Esok harinya ditesterkan di teman-teman majelis taklimnya. Respon ibu-ibu majelis taklim positif. Maka esok dan esoknya lagi diproduksi semakin masif dengan packaging yang bagus, dimarketing sedemikian rupa, dan ternyata produknya meledak. Ibu Nur menjadi orang yang kaya di tahun 2025 Masehi. Asetnya tidak kurang dari 24 triliun rupiah. Dan dengan kekayaannya beliau melakukan pemberdayaan. Buktinya apa? 1000 putra-putri Pertiwi direkrut untuk menjadi karyawan. Lantas apalagi? Beliau juga berbagi. Ketika ada bencana di Indonesia, beliau menyumbang. Tidak kurang angkanya dari 1 sampai 2 miliar rupiah. Tahun 2023 Masehi ketika Gaza dibombardir Zionis Israel, beliau juga membantu. Dengan nominal tidak kurang dari 4 miliar rupiah. Kekayaannya betul-betul berguna untuk pemberdayaan. Beliau juga menjadi orang yang menjadi pemimpin karena beliau adalah pendiri perusahaan, pemilik perusahaan. Beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Caranya karyawan disejahterakan, kewajiban mengikuti pengajian bagi para karyawannya dilakukan. Dan yang ketiga, beliau adalah orang yang berilmu. Ilmu meracik bedak sampai packaging dan penjualan ditularkan kepada karyawan-karyawannya. Orang yang sukses mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang memiliki pribadi yang mempesona. Mudah-mudahan itu adalah kita adalah ibu nur yang lain, bahkan mudah-mudahan bisa lebih baik daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wal muwahhidin faqra bi wa anta khairur rahimin.
Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqibis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sampai lurus jika rapat untuk sempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Kemarin